sekali dari Maybank Marathon dibandingin maraton-maraton lain, termasuk yang ada di Jakarta dan di daerah lain di Indonesia. Jadi ini salah satu yang sangat kita banggakan, bahwa bagaimana keterlibatan dari sekolah-sekolah di sekitar di sepanjang. Semoga Desa Sanding tentunya menjadi inspirasi percontohan desa bebas emisi di Bali. Terima kasih. Kami persilakan untuk dapat kembali. Menjelang puncak Maybank Marathon 2026 in partnership with Visa, ajang lari internasional berpredikat Elite Label Road Race dari World Athletics, PT Ban Maybank Indonesia Tbk, Maybank Indonesia, menyelenggarakan Maybank Marathon Sustainability Day 2026 selama 2 hari, yakni 21 hingga 22 Agustus. Hari pertama rangkaian kegiatan dipusatkan di Pidu Charity Cafe, Jalan Yehpulu, Bedulu, Kecamatan Belah Batuh, Kabupaten Gianyar, Bali. Melalui gerakan meningkatkan jejak hijau, Maybank Marathon memperkuat komitmen keberlanjutannya pada edukasi pemberdayaan ekonomi masyarakat, inklusivitas sosial, hingga dekarbonisasi lingkungan, sejalan dengan target menuju netralitas karbon pada tahun 2030. Pemilihan Pidu Charity Cafe, wadah pemberdayaan dan pelatihan keterampilan bagi anak-anak serta pemuda berkebutuhan khusus di bawah naungan Yayasan Widya Guna, menegaskan aspek inklusivitas dan kepedulian sosial dalam Maybank Marathon, sejalan dengan misi bank, yaitu Humanizing Financial Services. Upaya pengembangan Pidu Charity Cafe turut terwujud berkat dukungan kolektif nasabah dan masyarakat yang dihimpun melalui Yayasan Maybank Indonesia. Maybank Indonesia menyampaikan apresiasi atas setiap kontribusi nasabah dan masyarakat yang telah menjadi bagian dalam menghadirkan ruang pemberdayaan yang semakin inklusif. Ketua Pembina Yayasan Maybank Indonesia, Budi Dia Sitawati menuturkan, misi Humanizing Financial Services menjadi landasan Maybank Indonesia dalam menempatkan manusia, komunitas, dan keberlanjutan lingkungan sebagai inti dari pertumbuhan bisnis. Menurutnya, Maybank Marathon juga dirancang untuk menghadirkan manfaat yang lebih luas, mulai dari mendorong perputaran ekonomi daerah dan memperkuat literasi keuangan hingga membuka ruang yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas serta mendukung perjalanan menuju karbon netral pada 2030. Maybank Marathon bukan sekadar mengejar catatan waktu di garis finish, tetapi menghadirkan perjalanan yang nyaman, inspiratif, dan penuh makna, ujar Dia Sitawati di Pidu Charity Cafe Jumat 21 Agustus 2026. Hadir pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Gianyar, Anak Agung Gede Mayun, mengapresiasi konsistensi Maybank Marathon dalam menghadirkan dampak yang melampaui sektor olahraga, terutama bagi ekonomi, pariwisata, sosial dan lingkungan di Gianyar. Wabub Agung Mayun menilai penyelenggaraan Sustainability Day di Pidu Charity Cafe, disertai program literasi keuangan serta aksi lingkungan, membuktikan bagaimana ajang olahraga internasional dapat tumbuh selaras dengan kesejahteraan masyarakat Gianyar. Maybank Marathon tidak hanya mendorong perputaran ekonomi dan pariwisata Gianyar, tetapi juga menghadirkan dampak sosial dan lingkungan, kata Agung Mayun mewakili kehadiran Bupati Gianyar Imade Agus Mahayastra. Sementara itu, Head of Sustainability Maybank Indonesia, Maria Trifani Francisca, menjelaskan strategi keberlanjutan Maybank Marathon dijalankan melalui 3 pilar yang saling memperkuat. Pada pilar pendidikan, Maybank Indonesia mendorong literasi keuangan berkelanjutan bagi ribuan siswa dan guru di Gianyar. Pilar pemberdayaan masyarakat diwujudkan melalui perluasan akses bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas, antara lain lewat kategori wheelchair, program Run for Charity, serta dukungan bagi pusat pelatihan kemandirian di Pidu Charity Cafe. Sementara itu, pilar lingkungan dan dekarbonisasi mencakup penanaman mangrove, pengelolaan sampah organik, pemanfaatan transportasi ramah lingkungan, edukasi, serta berbagai inisiatif pengurangan emisi yang melibatkan pelari, sponsor, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan lainnya. Ketiga pilar ini kami arahkan untuk saling memperkuat dan membawa Maybank Marathon menuju target netralitas karbon 2030, ucap Maria. Dalam rangkaian Sustainability Day, Maybank Indonesia juga memperkuat kolaborasi dengan World Resources Institute, WRI, Indonesia melalui program Desa Sanding Bebas Emisi. Mewujudkan desa hijau seramah lingkungan. Program ini mendampingi Desa Sanding menjadi desa rendah emisi, melalui strategi dekarbonisasi berbasis data, menyeluruh, dan melembaga yang adil serta inklusif, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Inisiatif tersebut diharapkan dapat diperluas serta direplikasi di seluruh desa adat di Provinsi Bali. Kepala Desa Sanding, Kompiang Ambarayusa, mengatakan, program pendampingan bersama Maybank Indonesia dan WRI Indonesia memberikan dampak nyata bagi masyarakat Desa Sanding. Melalui pemetaan emisi mandiri dan pengelolaan sampah organik berbasis komunitas,
warga dilatih untuk menjaga lingkungan desa secara berkelanjutan. Kami bangga Desa Sanding dapat menjadi contoh desa dekarbonisasi adat di Bali yang membuktikan bahwa aksi iklim dapat dimulai dari tingkat desa, tuturnya. Sejalan dengan aksi lingkungan di Desa Sanding, dimensi sosial diperkuat melalui kemitraan dengan Yayasan Widya Guna sebagai pengelola Pidu Charity Cafe yang telah sejak 2006 memberikan perlindungan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan mandiri bagi anak-anak serta pemuda berkebutuhan khusus. Co-founder Yayasan Widya Guna, Ketut Satya, menyampaikan dukungan Maybank Marathon dan kepercayaan menjadikan Pidu Charity Cafe sebagai pusat penyelenggaraan Sustainability Day memberi semangat luar biasa bagi kami dan anak-anak di Yayasan Widya Guna. Ia menilai kemitraan tersebut sekaligus memperkuat pesan bahwa setiap individu memiliki ruang untuk belajar, berkarya, dan membangun kemandirian finansial. Kemitraan ini mewujudkan prinsip keberlanjutan untuk membangun masa depan yang inklusif di mana tidak ada satu orang pun yang ditinggalkan. Leave no one behind, ucapnya. Tahun ini sama sebelumnya. Oke, jadi memang setiap tahunnya kita berusaha untuk menghadirkan hal yang baru. Dari tahun lalu kita sebenarnya udah mencanangkan gerakan jejak hijau. Jadi gerakan jejak hijau itu sebenarnya gerakan beyond the finish line. Artinya kita mau melakukan lebih jauh lagi dibandingin ajang lari itu sendiri, tapi berbuat lebih untuk masyarakat dan lingkungan sendiri. Nah, tahun ini yang sangat berbeda adalah di tahun ini sebenarnya kan kita sudah engage dengan 40 sekolah untuk memberi kita semangat dalam rangkaian Ciring pada saat di rutenya Maybank Marathon. Nah, kita juga mau berterima kasih kepada sekolah-sekolah itu dengan melakukan kegiatan financial literacy. Jadi financial literacy-nya sendiri sudah berjalan dari bulan Juli kemarin, akhir Juli, diteruskan sampai nanti di hari Minggu terakhir untuk sebagai puncak acara Maybank Marathonnya. Nah, financial literacy ini sebenarnya ditujukan bukan hanya untuk siswanya, tapi untuk para gurunya. Programnya sendiri namanya Melaib, jadi memang melek literasi dan aksi finansial bersama. Itu satu yang berbeda. Kedua, di tahun ini juga seperti yang teman-teman ada semua di sini, kita ada di Pidu Cafe saat ini karena memang dari tahun sebelumnya, dari 2012 bahkan kita sudah menggalakkan artinya inclusivity. Jadi dalam ajang olahraga ini kita juga melibatkan wheelchair kategori sebenarnya. Nah, beyond that sebenarnya kita lakukan berbeda lagi, kita juga ingin memberdayakan pelatihan untuk para anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya, with special disability. Jadi di hari ini kita akan melihat langsung sebenarnya di atas itu ada Pidu Charity Cafe di mana memang semua pelayannya termasuk juga untuk kokinya gitu ya, itu dilakukan sama anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, kita merasa ini adalah bagian yang tidak terpisahkan juga dari bagaimana kita bisa kembali ke masyarakat, sehingga kita juga memberikan donasi juga dalam bentuk pelatihan program untuk memberdayakan masyarakat anak-anak berkebutuhan khusus. Itu dua mungkin yang highlight yang sangat berbeda tahun ini. Tadi literasinya seperti apa aja yang diberikan? Iya. Siswa Iya. SMP. Soal-soal apa Oke, aja itu? jadi literasi keuangan. Jadi memang kalau kita tahu sekarang isu tentang judi online gitu ya, terus kemudian bagaimana digital itu sudah masuk tapi juga tidak dibarengi juga pengetahuan tentang bagaimana mengelola keuangan dengan benar. Nah, ini tadi memang yang kita majukan itu adalah untuk anak-anak usia SD sebenarnya. Jadi fokusnya adalah anak sekolah dari kelas 3 sampai kelas 6. Tapi memang juga kita melibatkan juga SMP dan juga SMA. Jadi ada 35 sekolah dasar, kemudian ada 35, kemudian 3 sekolah SMP, dan juga ada 2 sekolah dari SLLPA atau SMA. Di Gianyar dan sepanjang rutenya Maybank Marathon. Jadi memang kita kembali lagi karena kita melihat antusiasnya mereka pada saat pelari itu lari gitu ya, mereka benar-benar secara genuine mensupport kita gitu. Nah, balik lagi ini cara bentuk kita berterima kasih juga kepada masyarakat sekitar yang sudah mau menyambut Maybank di sini dengan ribuan pelari yang datang, tapi mereka menyambut dengan penuh antusias dan sukacita, sehingga kita juga merasa kita harus balik lagi ke mereka dengan bentuk dukungan apapun yang bisa kita lakukan. Salah satunya menurut saya financial literacy itu penting, bukan cuma bentuk dukungan satu kali, itu yang tidak kita hindari. Kita pengen ini menjadi sesuatu yang berkelanjutan untuk mereka semua, jadi pembekalan tentang pentingnya mengelola keuangan gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.